Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak semua? Siswa-siswi Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan kelas 10. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang isim. Ya, dalam pembahasan ini yang kita bahas adalah isim mufrad, kemudian isim musanna, dan isim jamak. Ini adalah tampilan cover buku yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019. Bagi yang belum ada bukunya, silakan download. Link download sudah saya tulis di kolom deskripsi. Silakan di-download. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang isim mufrad, musanna, dan jamak. Silakan dibuka halaman 26. Ya. Kita akan bahas tentang isim mufrad, musanna, dan jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu min haitsul adad thalathatu anwa'. Isim itu dilihat dari segi jumlahnya terbagi menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama adalah al-ismul mufradu. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah wa huwa al-ismul ladzi yadullu wahid aw wahidah mithlu Umar wa Nafidah. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan satu, ya, baik dari segi muzakkar atau dari segi muannas. Contoh, Umar. Umar ini adalah isim mufrad karena satu. Ya, satu Umar, dia muzakkar. Contoh lain adalah Nafidah. Nafidah artinya adalah jendela. Ini isim mufrad, jadi artinya adalah satu jendela. Nafidah bentuknya adalah muannas. Ini yang pertama. Kemudian isim yang kedua adalah al-ismu al-musanna. Isim yang kedua adalah isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah wa huwa al-ismul ladzi yadullu ala itsnaini au itsnataini bi ziyadatil alif wan nun fi halatir raf'i awil ya wan nun fi halatin nasbi. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua, ya, baik dua dalam segi muzakkar atau dua dalam segi muannas. Dari mana kita tahu bahwa sebuah kata adalah isim musanna? Kita bisa lihat dari biziyadatil alif wan nun. Ada tambahan alif dan nun fi halatir raf'i, dalam keadaan rafa, ya. Tambahannya alif dan nun dalam keadaan rafa. Awil ya wan nun fi halatin nasbi, atau tambahan ya dan nun dalam keadaan nasab. Mithlu, contoh, rokibani, dua pengemudi. Ya, kenapa dua pengemudi? Karena ada tambahan alif dan nun. Seandainya tidak ada alif dan nun, ya, dibacanya rokibun, berarti dia adalah mufrad, artinya seorang pengemudi atau seorang pengendara. Bila ditambahkan alif dan nun, maka artinya adalah dua pengemudi. Inilah yang dinamakan dengan isim musanna. Nah, atau tambahannya ya dan nun, dibacanya rokibaini. Ya, rokibaini artinya dua pengemudi atau dua pengendara. Rokibani, tambahan alif dan nun dalam keadaan rofa. Rokibaini, tambahan ya dan nun dalam keadaan nasab.
Contoh lain, qadamani, ya, dua kaki. Seandainya alif nunnya saya tutup di sini, ya. Jadi qadamun artinya satu kaki. Tapi kalau sudah ditambahkan alif dan nun, maka artinya dua kaki. Ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan nasab, maka tambahannya adalah ya dan nun. Dibacanya qadamaini, dua kaki. Ya, ini adalah isim yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya al-jam'u. Ada yang namanya isim jamak. Dalam bahasa Inggris namanya plural. Ya. Kalau mufrad singular. Ya. Dalam bahasa Inggris tidak ada isim musanna. Bahasa Indonesia juga nggak ada isim musanna. Hanya ada di dalam bahasa Arab. Ya. Al-jam'u, jamak. Apa itu yang disebut dengan jamak? Wa huwa al-ismul ladzi yadullu ala adadin yazidu ala itsnaini au itsnataini. Jamak adalah isim yang menunjukkan bilangan yang lebih dari dua. Ya. Kalau lebih dari dua, maka namanya jamak. Baik itu muzakkar atau muannas. Mithlu, contoh, maqa'id. Maqa'id adalah jamak dari maq'adun, artinya bangku. Nah, ketika maqa'id, maka artinya bangku-bangku. Contoh lain, musafiruna. Ya, ini adalah jamak dari musafirun. Ya, kalau saya tutup wawu dan nunnya, maka artinya adalah seorang musafir. Ketika ditambahkan wawu dan nun, ya, ini namanya jamak, maka artinya adalah musafiruna, artinya adalah para musafir laki-laki. Musafiratun, ya, tambahan alif dan ta, maka ini adalah jamak. Jamaknya adalah jamak muannas. Kalau musafirun adalah jamak muzakkar, kalau musafirat ini adalah jamak muannas, tambahan alif dan ta. Seandainya saya tutup musafirah, musafirun, maka dia menjadi mufrad. Ketika ditambahkan alif dan ta, maka menjadi jamak. Kita lihat contoh. Ya, pembagian isim ada mufrad, musanna, dan jamak. Contoh isim mufrad adalah muslimun, seorang muslim. Ketika ditambahkan alif dan nun, maka dia menjadi musanna, yaitu dua orang muslim. Ketika muslimun ini ditambahkan wawu dan nun di belakangnya menjadi muslimuna, maka ini adalah jamak. Muslimun artinya orang-orang Islam, ya, banyak. Contoh lain, muslimatun, seorang muslimah, orang Islam perempuan, seorang. Ketika ditambahkan alif dan nun menjadi muslimatani, maka ini menjadi musanna, artinya dua orang muslimah. Ketika ditambahkan alif dan ta, ya, menjadi muslimat, muslimatun, maka ini menjadi jamak, para muslimah. Contoh lain, talibun, seorang siswa. Ya, ini mufrad, seorang siswa. Ketika ditambahkan alif dan nun menjadi talibani, maka ini menjadi isim musanna, artinya dua orang siswa. Ya, jamaknya adalah tullab, ya, para siswa. Ini namanya jamak taksir, ya, jamak yang tidak beraturan. Nah, namanya jamak taksir. Kalau ini namanya jamak muzakkar, muslimun, tambahannya wawu dan nun. Ini namanya jamak muannas, tambahannya alif dan ta. Contoh lain, kitabun, sebuah kitab, sebuah buku. Ketika ditambahkan alif dan nun, maka dia menjadi isim musanna, artinya dua buah buku. Ya, jamaknya adalah kutub. Ini juga jamak taksir, ya, jamak yang tidak beraturan. Kita lihat contoh teks.
Kita lihat contoh di sini. Ada sebuah kalimat, safara Umaru bil qitari. Umar melakukan perjalanan bil qitar, dengan kereta. Nah, Umar ini adalah mufrad. Ya, kemudian kita lihat contoh yang kedua. La yaftahu an-nafidhatu. La yaftahu an-nafidhata. Dia tidak membuka jendela. Nah, an-nafidhah ini adalah isim mufrad. Artinya sebuah jendela. Contoh yang ketiga. Nazala ar-rakibani. Kata ar-rakibani ini adalah musanna karena ada tambahan alif dan nun. Contoh yang keempat. Wa wada'a qadamaihi. Ya. Wa wada'a qadamaihi. Qadamaihi ini adalah musanna, tambahan ya. Ya, qadamun tambahan ya. Dan di sini ada ha, maka nunnya hilang. Qadamaihi. Kemudian contoh yang kelima, maqa'id al-qitar yajlisu 'alaiha al-musafirun wal musafirat. Maqa'id ini adalah jamak, ya, jamak taksir. Musafirun ini adalah jamak muzakkar, tambahan waw dan nun. Dan musafirat ini adalah jamak muannas, tambahan alif dan ta. Saya kira itu penjelasan tentang isim mufrad, musanna, dan jamak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.